Cek cek 1 2 tes, cek tes mic. Oke. Fix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sahril Teno? Jumpa lagi bersama kami. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala serta dilancarkan untuk segala rezekinya. Oke, langsung saja Sahril Teno akan membagikan sebuah tool yaitu TFT Unlock 2023 versi 3.1.1.2. Oke, next, langsung saja kita lakukan penginstalan pada file TFT. Kita double klik saja pada filenya. Kita lakukan penginstalan dengan mengikuti petunjuk sesuai dengan prosedur. Kita klik next. Kemudian di sini kita masukkan password install yaitu TFT. Kemudian kita lanjut dengan mengklik tombol next. Next lagi. Kita klik bagian create shortcut. Next lagi. Install. Dan kita tunggu sampai proses penginstalan sampai selesai ya. Kita tunggu, jangan lupa untuk nyeduh kopi sambil menunggu proses penginstalan selesai. Jadi untuk tool TFT Unlock ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya, terutama untuk menyelesaikan problem ataupun masalah seputaran software seperti unlock pola, PIN, security lainnya, dan juga mengatasi masalah ataupun problem seperti lupa FRP atau akun Google. Untuk password RAR sudah kami sertakan di dalam video, jadi silakan ditonton videonya, jangan di skip agar passwordnya tidak terlewati. Masih dengan menunggu proses penginstalan sampai dengan selesai. Tinggal sedikit lagi proses akan finish atau selesai. Lanjut sahabat Sahril Teno, proses penginstalan sudah selesai dan di sini sudah ada untuk file shortcutnya sudah tampil di desktop. Kemudian kita jalankan untuk tool ini dengan cara mengklik kanan, kemudian pilih bagian Run as Administrator. Kita tunggu sampai toolnya terbuka dan kita akan lihat seperti apa fitur-fitur terbaru daripada TFT Unlock ini. Untuk file loginnya sudah terbuka. Kita tunggu. Jadi untuk username-nya yaitu menampilkan nama daripada desktop kita ataupun nama PC ataupun komputer. Kemudian lisensi key akan secara otomatis terisi. Jadi di sini kita tinggal mengklik tombol bagian login saja. Kita langsung klik untuk tombol loginnya. Kita tunggu proses load sampai dengan 100%. Dan seperti ini tampilan daripada TFT Unlock Tool untuk versi updateannya. Di sini ada menu ataupun sajian yaitu dari perangkat Xiaomi, Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, Tecno, Universal, Lenovo, Nokia, Infinix, Apple, MediaTek, Qualcomm, Spreadtrum,
LG, Asus, Vsmart, dan juga ada menu untuk test point. Untuk security-nya di sini pada menu security, kemudian ada untuk Mi Flash. Jadi di sini kita sudah bisa melakukan flashing ya, khusus untuk perangkat Xiaomi. Pada bagian menu security, di sini kita bisa melakukan erase FRP, factory reset, unlock bootloader, relock bootloader, erase micloud, erase FRP untuk metode 2. Jadi untuk Xiaomi seperti ini tampilannya. Kemudian untuk perangkat ataupun tipenya ini sudah disediakan. Di sini diberikan sedikit petunjuk, yaitu untuk Xiaomi yang dapat kita lakukan melalui test point, mode test point ataupun EDL. Ini diberi tanda. Kemudian di bagian lainnya itu ada bisa dilakukan melalui mode side load. Bisa dilakukan melalui mode side load. Untuk yang tidak bertanda itu menggunakan mode Berum. Kemudian bagian fungsi itu ada banyak sekali menu yang tersedia, mulai dari read info, ada reset passcode, reset, ada untuk erase FRP, kemudian enable DAIC, ada reset micloud, terdiri dari metode 1 dan 2 serta 3. Jadi ini melalui mode ADB. Kemudian ada untuk drivernya. Di sini ada MTP untuk bypass FRP yang kemungkinan untuk Samsung ya. Kita cek untuk tipe lainnya. Jadi sangat banyak tipe yang disediakan. Jadi di sini ada beberapa metode yang dapat kita lakukan khusus untuk Xiaomi, yaitu melalui test point dengan ditandai dengan adanya tulisan EDL. Kemudian melalui metode side load ditandai dengan tulisan side load. Kemudian selebihnya ditandai dengan metode Berum. Jadi selain dua metode juga ada untuk Berum, tentunya khusus untuk MediaTek. Kemudian untuk EDL bisa untuk Qualcomm maupun MediaTek juga bisa. Kemudian bagian fastboot sini ada read info, erase FRP. Kita juga bisa melakukan reset micloud melalui fastboot, factory reset, unlock bootloader, kemudian bisa melakukan reboot menuju ke EDL mode. Kemudian ada reset IFS. Kemudian bagian recovery, di sini kita bisa melakukan read info juga, erase FRP, format data, format storage, wipe IFS, dan masih banyak fitur-fitur yang tersedia di bagian menu recovery ini. Kemudian bagian meta, khusus untuk Xiaomi kita bisa melakukan reboot menuju meta mode. Jadi apabila kita ingin membypass FRP khusus untuk Xiaomi, kita bisa memilih bagian menu bagian sini. Di sini di bagian lock sudah ditampilkan waiting USB 9008, karena di sini kita memilih misalnya tipe untuk metode melalui test point ataupun EDL mode. Jadi seperti itu.
Kemudian untuk contoh untuk mode boot, yaitu menggunakan BROM seperti salah satu tipe ini. Misalnya kita ingin melakukan RSFRP, maka informasi yang ditampilkan di sini akan berbeda dengan yang ditampilkan ketika memilih perangkat dengan tipe ataupun mode boot, test point ataupun EDL mode. Jadi di sini ada informasi ataupun info, yaitu dengan cara kita mematikan handphone, kemudian menekan tombol volume plus dan minus secara bersamaan, dilanjutkan dengan menghubungkan kabel USB. Jadi ini untuk mode BROM. Di sini juga kita masuk pada bagian Samsung, kita lihat seperti apa. Kita tunggu proses load. Di bagian Samsung juga diberikan petunjuk ataupun informasi apabila mengeksekusi apakah perangkat ini harus melalui BROM atau test point. Jadi di sini ada informasi ataupun petunjuk, yaitu melalui mode boot BROM. Kemudian ada petunjuk menggunakan enable ADB. Jadi di sini kita wajib ya untuk mengaktifkan ADB. Kemudian ada fitur perangkat yang akan kita eksekusi melalui test point untuk Samsung. Ini ada A01. Dan ini masih dalam versi beta untuk mengeksekusi perangkat melalui mode EDL ataupun metode test point. Untuk fitur Samsung, baik itu melalui metode BROM ataupun EDL, itu menyajikan menu seperti RSFRP, Crash BROM atau RSFRP Crash BROM atau preloader. Kemudian RSFRP tanpa menggunakan test point untuk security terbaru. Kemudian ada Force BROM. Kemudian bisa melakukan unlock bootloader, relock, erase MDM dan backup email. Pada bagian fungsi, seperti biasa kita bisa melakukan read info, bisa melakukan bypass FRP, kemudian disediakan juga driver khusus untuk metode MTP. Di bagian ADB kita bisa melakukan read info juga, RSFRP, reset passcode, dan disabling knock. Jadi sangat lengkap ya, luar biasa sekali untuk terobosan TFT, dan ini dibagikan secara free. Untuk bagian Oppo, itu prosesnya sama seperti di bagian Xiaomi. Begitu juga untuk Vivo, Tecno, Universal, Lenovo, Nokia, Infinix. Untuk Apple bisa kita ataupun kawan-kawan bisa pelajari sendiri untuk fitur-fiturnya. Di sini sudah disediakan mulai dari read info, kemudian ada mematikan untuk update OTA plus factory reset. Kita lihat bagian MediaTek. Di sini kita bisa melakukan untuk flashing dan juga bisa melakukan unlock. Kita lihat bagian ekstrak. Ini banyak sekali fitur yang disediakan ya, mulai dari read flash, fix email, ada juga untuk restore,
sangat lengkap ya. Kemudian di bagian flashing kita lakukan proses flashing untuk perangkat yang berchipset MediaTek. Jadi untuk bagian security, dan di sini ada menu ekstra dan menu security, sangat lengkap ya. Kemudian kita akan lihat bagian Qualcomm seperti apa. Pada bagian Qualcomm kita bisa melakukan erase FRP, format partisi, erase user data, erase FRP Samsung, erase MISC, dan micloud patching. Di sini juga ada untuk tombol flashing khusus untuk Qualcomm. Jadi kita bisa melakukan flashing dengan catatan kita klik bagian sini untuk load file flash. Tentunya untuk filenya berformat MBN, ELF, dan format bin. Jadi ini adalah tipe ataupun format file yang mendukung untuk melakukan flashing pada bagian Qualcomm. Kemudian pada bagian patching file kita masukkan filenya juga, dan bagian XML file. Berikut bagian speed ROM kita lihat. Jadi kita bisa melakukan untuk flashing firmware pada bagian speed ROM, bisa melakukan erase FRP format data dan erase FRP melalui fastboot. Jadi di sini kita diwajibkan untuk memasukkan file flash ketika akan mengeksekusi perangkat, baik itu mengatasi masalah hang logo atau boot loop. Itu bisa kita pilih bagian flash firmware. Kemudian untuk security kita bisa klik bagian erase FRP ataupun format data, atau bisa juga dengan melalui fastboot mode untuk melakukan erase FRP. Kemudian bagian LG kita lihat apa yang bisa kita lakukan di sini. Untuk bagian LG di sini untuk bootnya, mode bootnya itu melalui BROM. Jadi melalui mode boot BROM. Dan yang bisa kita lakukan di sini adalah melakukan erase FRP method 2, factory reset, bootloader, dan unlock bootloader. Di bagian fungsi ada red info, erase FRP. Untuk metode ADB mode ada red info, erase FRP, enable DAEC. Dan kemudian untuk metode red info, metode MTP bisa melakukan red info dan bypass FRP. Kemudian di sini juga ada reset screen. Ini terdiri dari 3 cara ya, dari metode 1 sampai metode 3. Kemudian ada fitur-fitur pendukung lainnya seperti enable ADB dan factory reset. Untuk Asus sama seperti mengoperasikan bagian tipe ataupun jenis perangkat Xiaomi, Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, dan Tecno. Jadi untuk pengoperasiannya sama, hanya saja di bagian security untuk menu yang disediakan itu terdiri dari erase FRP untuk metode 1, metode 2, kemudian factory reset. Dan untuk Asus ini untuk mode bootnya itu wajib melalui BROM. Dan di sini kita simak ada tambahan fitur yaitu test point. Jadi sangat luar biasa ya untuk fitur terbaru daripada TFT ini. Kita lihat di bagian menu bagian atas daripada lock, yaitu ada fastboot,
ada ADB, Device Manager, ada Config, Reset DB, dan Screenshot. Di bagian fastboot ini ada menyajikan menu seperti Quick Info, Erase FRP, dan untuk fastboot ini untuk Erase FRP itu hanya mendukung untuk Lenovo, Micromax, Xiaomi, dan Universal ya. Jadi tidak semua tipe bisa didukung. Untuk bagian fastboot di posisi menu sebelah kanan atas lock, kemudian ada fastboot format AL, kemudian ada reboot. Jadi ini sangat lengkap ya. Bagian ADB ada Quick Info, Remove FRP, dan juga ada menu reboot. Juga bisa melakukan remove pattern, jadi sesuai dengan perangkat ataupun tipe device yang didukung. Kemudian ada Device Manager yang kita gunakan untuk memastikan ataupun melihat apakah driver sudah terinstall dengan tepat atau belum. Jadi pengecekannya melalui Device Manager. Jadi untuk TFT kali ini benar-benar sangat komplit, sangat lengkap ya. Dan mudah-mudahan tool ini bisa membantu kawan-kawan dalam menyelesaikan problem ataupun masalah seputaran software. Oke, sampai di situ dulu untuk review TFT Unlock 2023 versi 3.1.1.2. Dan untuk tool ini dibagikan secara free. Untuk password RAR-nya sudah ada di dalam video, silahkan ditonton, jangan di skip agar passwordnya tidak terlewati. Jadi sekian dulu dari kami Syahril Techno, mudah-mudahan tool ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Untuk itu kami Syahril Techno mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.